generasi penerus kita. Biarlah lawatan Tuhan terjadi saat ini, dari yang paling besar sampai yang terkecil. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memenuhi dengan Roh Kudus sejak dari masa kecilnya. Nah, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan saat ini tentang Rut. Siapakah sih Rut ini? Dan ada Naomi. Ya. Kita baca di kitab Rut. Rut 1 Rut 1 ayat yang 16 sampai yang 17 sampai 18 ya. 23. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Silakan duduk ya. Jadi ini kisahnya Rut dan Naomi. Ya, dan Naomi, Rut dan Naomi. Nah, sebenarnya siapa sih Rut ini? Rut adalah bukan orang Israel, orang Moab. Artinya bukan anak Tuhan. Ya. Tetapi kenapa ditulis di dalam Alkitab kita? Ini berarti sangat penting. Ya. Kalau kita baca dari ayat 1, awal kisah ini terjadi. Jadi pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, jadi kita sudah tahu dari awal ini aja. Jadi di Israel waktu itu mengalami kelaparan, mengalami sulit ekonomi, ya, susah ekonomi. Jadi akhirnya
mereka memutuskan untuk pergi dari Israel, dari Bethlehem, pergi ke daerah Moab, ya, ke Moab, itu ke tanah luar, ya, bukan di Israel. Nah, jadi mereka pergi, bapaknya namanya Elimelek, istrinya namanya Naomi, dan punya 2 anak laki-laki namanya Mahlon dan Kelion. Nah, terus kedua anak laki-lakinya mengambil istri dari orang Moab ini yang namanya Orpa dan Rut. Dari judulnya kan sudah tahu, ya kan? Dari Orpa dan Rut. Nah, dia adalah orang Moab. Nah, terus ketika mereka sudah hidup berkeluarga, sudah begitu lama, ternyata kedua anak dari Naomi, yaitu Kelion dan Mahlon dan Kelion ini dua-duanya meninggal dunia. Jadi tinggal siapa? Naomi dan anak-anak menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Nah, ketika tinggal anak menantunya keduanya, dia berkata seperti ini, pulanglah ke negerimu, pulanglah ke tempat asalmu, ke orang tuamu. Nah, terus kalau Orpa dia mau, pulanglah ke negerimu, ke orang tuamu, ke keluargamu, kepada Allahmu yang dulu, pulanglah. Terus ketika Orpa, dia langsung pergi, walaupun sambil menangis, ketika memeluk, terus akhirnya pergi. Terus akhirnya ketika berkata kepada Rut, dia juga berkata, pulanglah, jangan terus ikuti aku, karena aku sudah tidak punya anak lagi. Walaupun malam ini saya punya anak, tidak mungkin menunggunya sampai besar, ya kan? Nah, terus akhirnya si Rut ini ternyata sudah terikat kasih dengan Naomi. Maka dikatakan tadi, yang dikatakan apa tadi? Jangan mendesak aku, ya, ayat 16 tadi. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu, Allahmulah Allahku. Nah, ini yang saya rindu sampaikan. Jadi sama seperti yang dipesankan, kita beribadah, ya, jangan hanya karena rutinitas hari Minggu, tetapi karena apa? Dasarnya adalah hati kita yang rindu dan haus akan Tuhan. Amin. Ya, kita yang harusnya punya kerinduan, punya kehausan. Karena kalau tidak, sehebat apapun hamba Tuhan yang melayani, hasilnya akan tetap sama, hampa, dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi walaupun, ya diceritakan tadi, walaupun nggak ada gembala sekalipun, tetapi karena ada haus dan lapar, tetap ada lawatan Tuhan. Karena Tuhan nggak melihat ada gembalanya atau tidak, tapi yang Tuhan lihat, kalian punya haus dan lapar atau tidak. Amin. Punya kerinduan atau tidak. Nah, jadi bukan bergantung kepada siapa hamba Tuhannya, tetapi bergantung kepada hati kita masing-masing. Punya kerinduan atau tidak, gitu ya. Jadi itu yang disebutkan dalam penglihatan itu, seperti burung yang dalam sangkar. Ini sudah diproses, dibentuk dari bertelur sampai mengeram sampai menetas, sudah berbulu banyak, tapi nggak mau terbang. Artinya jemaat nggak mau dewasa. Ya, jadi anak-anak Tuhan nggak mau dewasa, nggak mau ada pergerakan. Ya, tapi kitalah yang harus bergerak, harus bertindak. Amin. Nah, itu tadi, harus memiliki hati yang rindu, bukan karena apa? Bukan karena rutinitas saja, tetapi rindukan sesuatu terjadi, gitu ya. Nah, seperti Rut ini,
Rut adalah orang Moab, artinya orang yang dulunya tidak kenal Tuhan. Yang dulu tidak kenal Tuhan, ketika mengenal Naomi dan masuk ke dalam keluarga Naomi, dan keluarga Naomi yang takut akan Tuhan, nah, dia memiliki ikatan kasih yang begitu kuat, bukan cuma kepada Naomi, tetapi kepada Tuhan Allahnya. Amin. Jadi dikatakan bahwa bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Amin. Itu makanya kadang-kadang orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian di sini, yang asli orang Israel belum tentu punya kasih yang begitu kuat. Tetapi justru Rut ini memiliki kasih kepada Tuhan yang begitu kuat. Amin. Nah ini. Nah terus ini yang perlu kita lakukan. Jadi jangan pernah tinggalkan Yerusalem seperti Naomi Elimelek ini meninggalkan Yerusalem untuk apa? Untuk cari sesuap nasi atau cari pekerjaan, mencari peruntungan. Ya. Tetapi kalau sampai meninggalkan Tuhan, yang terjadi bukannya dapat sesuatu, malah kehilangan sesuatu. Nanti kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku pulang. Ya kan? Dengan keluarga yang lengkap aku pergi, tetapi dengan sebatang kara dia sampai ke rumahnya. Ya, ini. Jadi jangan sampai ini terjadi, karena meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bethlehem, meninggalkan Yerusalem. Karena ada lagu zaman dulu yang berkata, jangan tinggalkan Yerusalem kalau tidak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi jangan pernah tinggalkan Yerusalem kalau tidak mau jatuh. Artinya kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan itu. Ya. Ini ya. Jadi yang terjadi nanti seperti Naomi yang dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku pulang. Ya. Dengan keluarga lengkap aku pergi, tetapi tinggal seorang diri ketika aku pulang. Nah, ayat di bawahnya dikatakan seperti ini, ketika mereka pulang, dari ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Berarti Naomi ini orang terkenal, orang yang sangat disegani. Maksudnya keluarga ini keluarga yang sangat dikenal, karena kalau tidak dikenal, mau keluar mau masuk nggak akan ada reaksi apa-apa. Tetapi di sini dikatakan gemparlah seluruh kota itu. Gempar artinya dia sangat dikenal. Nah, pertanyaannya, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi Mara artinya pahit. Ya. Jangan sebutkan aku Naomi, tetapi sebutkan aku Mara. Nah, karena hidupnya terlalu pahit, lebih pahit dari kopi, ya kan? Kalau kopi pahit itu jadi teman kita, tapi kalau ini kepahitan hidup, ya. Jangan sampai kepahitan itu ada pada kita. Karena apa? Tinggalkan Tuhan. Ini perhatikan, orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami hidup yang pahit seperti ini, ya kan? Akan mengalami kepahitan. Mungkin waktu awal-awal itu sepertinya baik-baik saja. Ini yang terjadi kepada Naomi. Hidupnya dipenuhi kepahitan. Nah, orang yang tinggalkan Tuhan, tinggalkan Yerusalem, tinggalkan hadirat Tuhan, akan sering mengalami namanya kepahitan hidup. Ya. Nah, ini makanya kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi keduanya
Naomi pulang kembali ke Bethlehem, ke Yehuda. Setelah pulang, apa harapannya? Ya mungkin kalau di bangsanya sendiri akan terjadi sebuah pemulihan. Ya. Nah, justru di situ menggemparkan kota itu, mereka berkata, Naomi kah itu? Berarti apa yang pertanyaan ini? Apakah mereka mencela? Tidak, mereka mengasihi. Ya, mereka bersukacita karena ketemu dengan Naomi. Dipikir sudah mati, ya kan? Tetapi ternyata Naomi masih hidup. Mereka bersukacita. Nah, tetapi ketika disebutkan Naomi kah itu, jangan sebutkan lagi aku Naomi. Artinya Naomi ini sesuatu yang baik, nama yang penuh dipenuhi oleh berkat. Ada cahaya kemuliaan. Tetapi jangan sebutkan aku Naomi, tetapi sebutkan aku Mara. Karena hidupnya apa? Pahit. Ya. Tetapi yang luar biasa di sini kita lihat adalah seorang yang bernama Ruth. Nah, Ruth ini orang Moab, orang luar, orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi ketika sudah jadi satu dengan keluarga Naomi, tidak mau dipisahkan sedikit pun. Ya. Bahkan dikatakan bahwa bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Artinya benar, bukan karena ada suami dia ikut Tuhan, bukan karena dia punya suami, ya, tetapi karena memang dirinya sendiri sudah terikat, sudah jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Nah, jatuh cintanya kepada Tuhan bukan sekedar karena suaminya terus ikut. Ya awal-awalnya memang ya kenal Tuhan dari suaminya, tetapi buktinya suami meninggal, dia tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tetap mengikut Tuhan. Amin. Bahkan lebih setia, lebih dahsyat. Makanya jangan kalah dengan orang-orang yang baru bertobat. Orang Kristen yang rata-rata susah terjadi perubahan, ini adalah Kristen yang dari lahir. Tetapi kalau Kristennya baru, biasanya lebih pertumbuhannya lebih cepat. Nah, tetapi bukan berarti nutup kemungkinan untuk berubah loh ya. Setiap kita ada kemungkinan untuk berubah. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, mau mengejar atau tidak. Gitu ya. Nah, ini jadi akhirnya mereka kembali ke Bethlehem, kembali ke Yerusalem. Jadi kita yang harus kembali kepada Tuhan, cari Tuhan. Amin. Jadi yang bergerak siapa? Ya kitanya yang harus bergerak untuk cari Tuhan. Masing-masing dari kita yang harus datang kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi pemulihan akan terjadi ketika kita kembali kepadanya. Amin. Jadi pemulihan pun akan terjadi. Ya walaupun nanti suami anak-anaknya nggak mungkin pulang, tetapi pemulihan dalam hidupnya, nasibnya akan diubahkan menjadi lebih baik ketika kembali kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Amin. Ya nggak ada kata terlambat. Jadi kita mulai belajar untuk kita sendiri cari Tuhan. Cari Tuhan. Terus kalau ada masalah, ada sesuatu, belajar untuk mengangkat tangan, artinya berserah kepada Tuhan. Ya, lakukan sesuatu, berserah kepada Tuhan. Ya, sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, ya kita yang harus bertindak. Amin. Nah, kita yang harus bertindak, kita yang harus rindu cari Tuhan. Nah, ini ya. Jadi gini, jangan sampai kita punya sesuatu yang kita punya justru menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena banyak yang gini. Dulu waktu masih muda pelayanan di mimbar, WL singer. Terus ketika hamil, akhirnya aduh nggak bisa. Karena apa? Sekarang saya hamil. Justru waktu hamil itulah cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ketika anak ini lahir nanti menjadi anak yang baik. Amin. Nah, seperti kami dulu ketika hamil istri saya, bukan kita menjauh, justru pelayanan kita semakin sungguh-sungguh. Waktu itu kami harus berjalan 9 kilo
Ya sudah naik angkot terus masih jalan lagi 9 km dalam keadaan hamil. Terus itu baru satu pos. Waktu itu ada 5 pos PI. Yang lain harus jalan kaki 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Nah kami jalan, terus setiap kali jalan anak ini sepertinya ngerti, yang Vina itu. Jadi ngerti, jadi ketika kita jalan itu ada sukacita, ada pergerakan di perut itu. Nah, itu ya. Nah ketika lahir Tuhan pun menyertai, Tuhan campur tangan. Nah itu ya, jadi jangan sampai dengan anak ini justru menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Ya, justru harusnya makin dekat dengan Tuhan. Karena anak itu adalah pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Amin. Ayo kita ke gereja, kita beribadah. Wah enggak, pokoknya banyak alasan gitu. Karena istrinya ini jadi alasannya kuat sekali. Imannya yang lama itu kuat sekali gitu. Terus ketika istrinya ini diajak ke gereja tidak mau. Apa yang terjadi? Anaknya sudah sakit parah. Sekali lagi diajak lagi, ayo kita ke gereja. Jangan jadi alasan anak kita sakit. Nah, masih tidak mau lagi. Anaknya langsung berubah menjadi biru semua badannya. Darah sudah mulai terhenti. Ketika anaknya sudah biru, dan dia memang ada kepekaan di dalam Tuhan. Dia mulai sampaikan pesannya bahwa kalau engkau tidak mau saat ini, anak itu aku yang beri, aku yang akan mengambil. Ya, jadi sangat mengerikan. Akhirnya dengan ketakutan dia menangis, minta ampun sama Tuhan. Terus dia kembali ke Yerusalem, kembali cari hadirat Tuhan. Akhirnya anak ini disembuhkan, dipulihkan. Amin. Nah, jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi penghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Jadi seperti Rut itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadi seperti ini. Ini kalau kita baca sangat panjang, tetapi akhirnya Rut ketemu dengan Boas. Nah, siapakah Boas? Boas adalah seorang tuan yang kaya raya. Ya, seorang tuan yang kaya raya, dan Rut bekerja kepada Boas, dan Boas akhirnya jatuh cinta kepada Rut, dan akhirnya diperistri oleh Boas. Nah, ketika diperistri, karena ini orang yang kaya raya, akhirnya pemulihan pun terjadi secara luar biasa, dahsyat di dalam kehidupan Rut yang tadinya sempat kehilangan suami, kehilangan harta bendanya, kehilangan semuanya. Tetapi ketika kembali mengikut Naomi yang punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dipulihkan seluruh hidupnya. Dan bukti iman yang seperti Rut ini bukan karena dia orang Israel, bukan karena suaminya, bukan karena apa-apa, tetapi karena dia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Oke ya. Saya kira ini aja kita persingkat karena kita akan doakan.